Swastiastu. Halo teman-teman, selamat datang di Karpot, Karang Taruna Podcast, podcastnya Eka Karsa. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa tentunya. Beliau atas nama Bapak Dr. Iketut Gede Arta, APSH MSI, sebagai Camat Kuta Selatan. Om Swastiastu Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami berdua di Karang Taruna Podcast. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, dari tadi saya udah mencium aroma-aroma wangi atau aroma-aroma segar. Bapak nyium nggak Pak? Ini luar biasa, ruangannya harum nih. Iya kan? Iya. Harum banget. Digus nyium nggak juga? Ya, aku baru sampai sekarang nyium aroma wangi tersebut. Mungkinkah yang di depan kita ini? Iya, bisa jadi yang di depan. Coba ya. Bapak boleh dipegang sedikit. Ini produk lokal ya? Iya, ini UMKM lokal. Namanya Change Fragrance, Bapak. Nah, Change Fragrance ini menyediakan atau menjual inspired perfume dari berbagai brand terkenal dengan harga yang terjangkau. Nah, Bapak, kita juga mau kasih tahu kalau owner dari Change Fragrance ini adalah orang lokal dari Desa Ungasan. Wow, jadi Desa Ungasan mempunyai owner pemilik parfum yang menjual brand-brand terkenal tentunya ya, Iya. dengan harga Yang terjangkau. relatif terjangkau sekali. Nah, selain itu, Change Fragrance ini punya 7 store, Bapak. Ada di Gianyar, ada di Sukawati, ada di Jimbaran, dan juga di Denpasar Utara. Luar biasa. Ya, bagi teman-teman yang berminat dengan parfum-parfum lokal dengan harga yang terjangkau, bisa kepoin Instagram @cf_parfum. Oke, sebelum itu teman-teman bisa coba langsung dikepoin Instagram berikut ya. Oke, Yoga bisa dilanjutkan. Baik Bapak, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, agar kita bisa saling kenal dulu nih sama narasumber yang luar biasa, orang nomor 1 di Kuta Selatan. Nah, di luar kesibukan Bapak sebagai seorang camat Kuta Selatan, biasanya apa sih aktivitas Bapak sehari-hari? Karena kan basic Pak kan di pemerintahan kan ya. Iya. Jadi di di organisasi juga ada banyak. Kemudian di dunia pendidikan juga seperti itu. Jadi yang bisa saling mengisi gitulah. Karena bagi Pak proses ini kan tidak sekarang aja, kita tuh setiap hari, bahkan mungkin ada di sini juga dalam proses belajar juga gitu. Iya. Nah, mungkin dari adik-adik dapat ilmu-ilmu baru yang mungkin Pak dapatkan di tempat lain kan gitu. Nah, ternyata seperti tadi ada produk parfum di sini juga dari ownernya orang lokal. Iya. Ini sangat luar biasa sekali sebagai produk lokal ini yang sudah ternyata sudah Tersebar luas. iya, sudah punya brand itu ya. Iya, Sudah terpublish sangat banyak, bahkan punya store-nya ada di mana-mana. Ini kan yang Pak sendiri juga nggak tahu gitu kan, kalau sekarang diundang kita jadi tahu. Jadi nanti di beberapa kesempatan juga kita akan sampaikan bahwa kita punya produk lokal yang bagus dari Desa Ungasan ke Selatan Badung gitu kan. Iya. Baik Bapak, mungkin kami berdua ingin tahu lebih jelas lagi tentang Bapak ini tinggal di mana mungkin, atau emang asli dari Kuta Selatan atau bagaimana? Begini, dalam pelaksanaan tugas Pak di Selatan, sebenarnya Pak ini kan sudah tugas hampir kurang lebih 6 tahun lebih kan di sini. Jadi kebetulan juga lebih banyak penugasan itu di wilayah, di kelurahan, di kecamatan gitu kan. Bahkan kalau di Badung mungkin hampir seluruh kecamatan sudah kita pernah bertugas. Dulu pertama Pak tugas di Petang, di ujung utara. Petang. Ya, kemudian di Lurah Kapal, Lurah Benoan Nusa Dua gitu. Lurah di Kerobokan Kelod. Nah, kemudian tugas di Kute. Nah, sempat PLT juga jadi lurah Kedonganan kan. Ini kalau Pak cermati ini sebagai sebuah perjalanan saja.
karena memang basic Pak dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan ini memang dulu sekolahnya di sekolah pemerintahan. Nah, sehingga memang basicnya di kita ini semua basic ilmu pemerintahan gitu. Nah, jadi sudah terbiasa ya. Iya, jadi udah ada bekal lah dari iya, sekolah terdahulunya. Iya, benar. Jadi kalau apa namanya, kalau sekarang kan sudah kampusnya kan sudah banyak dibuka sekarang itu. Iya. Di beberapa tempat. Kalau Pak sih pada hari ini juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Karang Taruna Desa Ungasan. Ya. Jadi berkesempatan untuk podcast sehingga kita bisa membangun sinergi, dan ajang podcast ini juga kita pakai sebagai kolaborasi nanti dalam beberapa segmen gitu kan, utamanya yang berkaitan dengan anak-anak muda baik itu di bidang ekonomi kreatif, bidang pariwisata, bidang pendidikan kan gitu, maupun bidang-bidang kepemudaan yang akhir-akhir ini memang menjadi tren kita kan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon juga nanti di Ungasan dalam rangka membangun sinergi itu, ya kan. Mungkin nanti bisa dihadirkan juga dengan pelaku ekonomi kreatif yang memang dari Ungasan yang sukses kan gitu. Dan brand-brand lokal di sini juga sudah banyak. Bahkan kemarin kita juga menggunakan produk-produk seperti kaos itu, ada yang diproduksi di Subakti itu kan, ada juga itu yang memproduksi kaos, kerajinan dari kulit dan sebagainya kan banyak di sini. Dan bahkan juga ibu-ibu PKK-nya di sini kan banyak kemarin juga menghasilkan produk-produk lokal, makanan olahan ya, yang sempat diinisiasi oleh pemerintahan desa melakukan pelatihan, dan ini ternyata bisa tumbuh di kawasan-kawasan pariwisata seperti sekarang ini. Kawasan apalagi di Ungasan ini kan berhimpitan dengan kawasan pariwisata internasional, ada Pantai Melasti, ada Garuda Wisnu Kencana dan sebagainya. Ini menjadi market sebenarnya untuk kita lebih optimalkan potensi-potensi lokal ini menjadi biar bisa terserap di pasar pariwisata global gitu. Perasaan gitu seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan kalau Bapak memang sudah lama berkecimpung di pemerintahan. Nah, pernah nggak sih Pak, kalau waktu Bapak masih muda itu terbesit di benak Bapak untuk menjadi pemimpin, apalagi memimpin di satu daerah yaitu di Kuta Selatan? Kalau Pak sih Pak ini kan orang tua kan petani nih, Bapak Ibu petani, Bapak dan orang tuanya sekolah beliau ini hanya SD, sekolah dasar. Dan beliau memang berpesan dulu agar kalau bisa gitu sekolah setinggi-tingginya. Nah, makanya Pak setelah menyelesaikan pendidikan dulu di ilmu pemerintahan, kemudian melanjut ke Fakultas Hukum Universitas Udayana gitu, kemudian S2, S3 dan seterusnya. Jadi semata-mata ingat pesan orang tua gitu. Jadi Astungkara beliau masih sehat sampai hari ini, dan ini menjadi motivasi dari awal gitu. Nah, jadi beliau selalu berpesan untuk dimanapun berada bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebenarnya kita ini kan memiliki momen dua aja sebenarnya yang penting dalam hidup kita, ada apa? Pada saat kita lahir, kemudian untuk apa kita dilahirkan gitu? Ya. Bermanfaat atau tidak? Jadi mari anak-anak muda ini kita harus bisa bermanfaat bagi wilayah kita sekurang-kurangnya. Sehingga Astungkara ini kita juga tidak bisa sendiri gitu, pasti dengan banyak orang. Ya. Jadi makanya kalau pada kesempatan hari ini sama Adinda Bapak nih, jadi Karang Taruna kalau diundang malah senang gitu.
Jadi karena ini kan merupakan partner kita. Anak-anak muda ini luar biasa, Pak akui nih kalau anak-anak muda di Kuta Selatan secara umum, khususnya di Karang Taruna, di Desa Ungasan ini sangat kreatif. Dalam segala aspek gitu. Jadi membuat festival yang sudah pernah dilaksanakan, event-event olahraga dan seterusnya. Ini menjadi inspirasi Bapak juga bahwa kita ini kalau kan ada sering orang mengatakan kalau kita mau berjalan jauh berjalanlah bersama-sama. Kalau mau berjalan cepat berjalanlah sendiri kan gitu. Kalau Pak sih inginnya berjalan jauh gitu, maka kita harus berjalan secara bersama-sama. Jadi kita harus bergandengan tangan bersama pasti bisa gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita sudah bersama-sama. Jadi semangat inilah yang selalu Pak bawa gitu. Jadi makanya kalau adik-adik Karang Taruna membuat event apapun kegiatannya, ini menjadi inspirasi Pak juga. Bagaimana mengkolaborasikan setiap kegiatan itu agar bermanfaat, berdampak. Nah, karena sebesar apapun yang kita lakukan kalau tidak berdampak, kan tidak bermanfaat juga kan gitu. Berdampak dan berkelanjutan, ya kan itu yang kita harapkan. Secara singkat kayaknya itu saja. Baik Bapak, luar biasa sekali ya. Tentunya dari peran orang tua sangat bergantung terhadap keberhasilan dan juga posisi Bapak pada saat ini juga ya tentunya. Jadi luar biasa sekali perjalanan dari orang tua Bapak Camat itu dari petani ya. Seorang petani yang ingin anaknya bisa bersekolah setinggi-tingginya. Tentunya dan didapatkan pada momen dan hari ini dan tentunya pada kesempatan ini berdiri bersama kita yaitu sebagai seorang camat di Kuta Selatan. Tambahkan begini, memang kan kadang-kadang buat apa sekolah tinggi-tinggi kan gitu. Jadi sekolah itu adalah memperbesar peluang sebenarnya. Jadi kalau bisa merantau deh. Jadi selalu Pak sampaikan itu kalau setiap ada yang bertanya sama Pak, saya sarankan memang merantau kemana saja untuk mendapatkan ilmu gitu. Jadi ilmu ini nanti kalau sudah kita dapatkan ilmu ini agar bermanfaat gitu. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan kita tidak manfaatkan untuk membantu orang lain. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik ini sekarang kuliah mana sekarang? Sekarang Tiang kuliah di Universitas Hindu. Oh, Unhi. Di negeri, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Oh, Sugriwanya. Ya, DN dulu ya namanya. Iya. Ngambil jurusan apa? Tiang mengambil jurusan pendidikan bahasa Bali. Saat ini sedang menunggu wisuda saja. Wih, sama. Nah, sekarang. Ya. Ini luar biasa nih setelah ini nanti sambil kerja sekolah lagi, ya kan? Jadi ada aja generasi-generasi yang lain juga gitu. Jadi sekolah ini adalah memperbesar peluang. Jadi menambah agar kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengelola masalah gitu ya. Tadi udah tentang personalnya Bapak sendiri ya. Pendidikan, pemerintahan. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang lebih ke arah pemerintahan karena Bapak berkecimpung langsung di pemerintahan. Menurut Bapak, bagaimana sih seorang pemerintah itu benar-benar hadir atau terjun langsung di masyarakat? Seperti apa perilaku atau komunikasinya terhadap masyarakat agar apa dari tujuan program yang dibuat di pemerintahan itu tersampaikan langsung? Kalau kami sebenarnya sama juga dengan Pak Berbekal ini kan tugasnya pelayanan sebenarnya, jadi pelayanan pemerintahan umum kan. Jadi dalam setiap kesempatan memang kita selalu komunikasikan ini dengan seluruh jajaran gitu agar yang terpenting dan yang utama itu adalah integritas. Kami juga mendorong agen-agen perubahan ada di setiap organisasi ini perlu penting. Jadi bisa seperti di Karang Taruna harus ada tokohnya emang gitu yang bisa mampu menggerakkan
teman-teman di pemuda ini untuk berinteraktif, mendorong terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum itu secara lebih efektif. Utamanya seperti bidang kepemudaan kan. Seperti sekarang umpamanya banyak kenakalan remaja, yang gitu. Ya jadi yang kita ajak ini kan pasti ada ini kan, anak muda. Mungkin yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna maupun organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Ini kita sinergikan dalam rangka kontribusi pembangunan itu secara real, secara nyata. Tantangan pasti ada kan gitu. Tantangan ini kalau kita bisa kita diskusikan, bisa kita mitigasikan gitu, akan kita mudah lakukan mengurainya. Inilah peran penting daripada sinergisitas itu yang kolektif kita lakukan. Jadi seperti Pak ilustrasikan tadi itu, kalau kita mau berjalan jauh gitu, kita harus berjalan bersama-sama gitu kan. Bersama-sama artinya kan lebih dari satu orang nih, berbanyak kan. Ini banyak-banyak yang orang dalam banyak ini yang kita rangkul bersama gitu kan. Mudah-mudahan dalam dengan konsep seperti itu tidak ada sesuatu persoalan yang mungkin tidak bisa kita urai secara satu persatu kalau kita mau kan gitu kan. Tapi kalau di selatan Astungkare ini teman-teman perbekal, teman-teman lurah, teman-teman di lingkungan, di klien dinas, di adat maupun di stakeholder yang manapun gitu. Jadi kita ajak bergandengan tangan bersama-sama sebenarnya ini untuk mengkolaborasikan seluruh layanan yang kita berikan ini sebagai bentuk komitmen kita bersama gitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada saya itu. Baik Bapak, menurut Bapak Camat sendiri masih dalam dunia pemerintahan ya Bapak. Jadi pemerintahan yang benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat itu seperti apa menurut Bapak? Jadi kalau menurut Pak, jadi kan kalau setiap tahunnya ini kan kita seperti sekarang nih kan, seperti perubahan cuaca sekarang. Jadi kemarin seperti contoh di Ungasan ini kemarin kan ada beberapa daerah-daerah yang mengalami banjir kan gitu kan. Jadi kemarin itu kan sudah dilakukan mitigasi, penanganan dan pengerjaan. Nah, ini fungsinya kita sebenarnya di sini. Pemerintah itu hadir gitu. Jadi Astungkare seperti tahun kemarin 2025 melalui program Bapak Bupati Badung banyak kegiatan yang sudah dilakukan di Ungasan kan banyak itu. Mulai dari infrastruktur. Nah, mungkin lagi sebentar lagi nih Jalan Lingkar Barat ini kan sudah untuk mengurai kemacetan. Artinya memang pemerintah itu hadir di lini-lini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin adik-adik kan bisa lihat yang sekarang itu kan, seperti di Desa Ungasan sekarang kan jalannya sudah asri kan sekarang kan. Jalan ini sudah dilakukan perbaikan. Bahkan gedung kepala desa kantor perbekalnya kan baru nih. Besar dan bagus sekali ini kantor perbekalnya gitu. Megah ya. Nah, ini sebagai bentuk memang pemerintah ini sudah dengan konsep perencanaan dari bawah itu namanya. Ini sudah dilakukan kan. Nah, pendekatan bukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat sudah dilakukan, dan kita patut memang mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Badung atas beberapa kegiatan yang banyak kegiatan yang sudah dikerjakan, dilaksanakan, khususnya di Desa Ungasan seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita nih bagaimana caranya merawat, menjaga kan itu. Sekarang kan ada gerakan kebersihan, gerakan namanya. Kalau dulu ada pencanangan, sekarang digerakkan. Yang bergerak itu kan harus bersama-sama nih kan. Kebersihan dalam bentuk kesadaran kolektif kita. Nah, seperti contohnya adalah mulai memilah sampah. Ini kan sudah dilakukan sekarang kan, pemilahan sampah. Terus yang kedua, dengan tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Sekarang kalau kita mau memilah sampah organik, anorganik, plastik dan seterusnya kan, di beberapa rumah-rumah sekarang sudah juga mulai ada komposter sampah kan gitu.
ini dalam rangka yang seperti Pak sampaikan tadi, bagaimana kita membangun kesadaran kolektif ini dalam menjaga kebersihan lingkungan, contohnya seperti ini salah satunya saja. Iya. Kemudian hal-hal yang lain yang tidak kalah pentingnya yang Pak sampaikan tadi, utamanya kita ini daerah selatan ini, daerah pariwisata ini adalah bagaimana caranya merawat ini gitu nih. Jadi utamanya lingkungan yang kalau dulu ini kan terkenal, kita kan nggak punya sungai di sini kan, sungai aktif kan nggak ada sini. Nggak ada. Biar bagaimana tempat kita ini menjadi teduh, caranya dengan bagaimana? Dengan merawat bumi ini, menjaganya dan menanam pohon. Jadi kita memang lebih banyak menanam pohon itu. Nah, jadi harus kalau kita buatkan ruang-ruang hijau yang lebih banyak. Jadi karena tamu itu bukan tamu aja, kita pun pasti merasakan asupan oksigen, peningkatan karbon kan gitu. Ini yang harus kita antisipasi juga sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan. Apalagi kalau kita mau naik kelas menjadi daerah pariwisata berkelas dunia, premium itu namanya kita di selatan ini, harus lingkungan kita kelola, kita jaga secara kolektif, secara bersama-sama. Sehingga kita bisa menyajikan sesuatu yang memang dengan konsep dasar kita yang ada di Bali Trihita Karana itu. Nah, seperti konsep dasar kita itu. Jadi semua bisa berjalan beriringan asalkan ada keseimbangan harmoni itu. Kalau sudah ada harmoni, pasti akan tujuan kita yang ingin kita capai dalam bentuk harapan-harapan bahagia itu bisa terwujud gitu. Apalagi sekarang juga ada program usia harapan hidup itu. Jadi kalau yang di atas 75 tahun usia harapan hidup di Badung ini, pemerintah daerah kan setiap orang tua kita yang memiliki usia harapan hidup di atas 75 kan diberikan penghargaan oleh Bapak Bupati Badung kan. Ini salah satu konsep yang tadi itu, keseimbangan itu. Jadi ini yang harus kita maknai sebagai sebuah semangat kita bersama-sama itu untuk mengisi, mengelola bagaimana poin-poin penting ini bisa bertumbuh dan berlanjut bagaimana yang kita harapkan. Pasal gitu. Oke, Bapak. Nah, Bapak kan pasti bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tentu setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Apa tantangan yang paling berat selama Bapak menjabat yang Bapak hadapi dan bagaimana solusi untuk menanggulangi tantangan tersebut? Kalau Pak sebenarnya karena kalau Pak ini percaya semesta lah Pak, adik. Ya, jadi kadang-kadang dinamika itu kan sesuatu, seperti beberapa, kita kan memiliki banyak kanal pengaduan sebenarnya. Ada sesuatu yang lucu sebenarnya kemarin itu, bahkan sempat diliput oleh beberapa media nasional kan. Jadi orang asing yang tinggal di tempat kita itu ada protes begini, jadi dia merasa terganggu setiap pagi itu dengan kokokan ayam. Nah, mungkin pernah dengar ya kan. Nah, mungkin kita ini karena sempat ketemu orang yang komplain itu sempat ketemu dengan saya, bule. Jadi kebetulan dia tinggal di sini, stay. Dia merasa terganggu setiap pagi katanya jam 5 itu terganggu tidurnya gitu. Nah, jadi mungkin di negaranya tidak ada ayam seperti itu. Ya, jadi saya bilang, oh ini, jadi ya komplainnya kita terima. Cuma saya jelaskan bahwa di tempat kita ayam ini adalah sinergi alam, manusia, dan lingkungan. Nah, terus ini kita pagi itu diingatkan untuk bangun pagi sebenarnya gitu kan. Seperti alarm, Pak. Saya bilang begitu. Dia bilang karena dia mungkin tidurnya terlalu larut kan gitu ya. Jadi setelah kita sampaikan itu baru dia begini, oh begitu rupanya gitu. Jadi dan kita pun sebenarnya orang lain di tempat kita tidak ada yang merasa terganggu sih sebenarnya kalau dengan ayam berkokok itu. Ya kecuali ayamnya menggonggong itu mungkin. Ya kan? Iya kan gitu kan. Ini berkokok nih pagi-pagi itu kan. Nah, jadi rupanya setelah kita berikan ini mereka baru paham dan oh begitu rupanya gitu. Sehingga dia ada keinginan lagi untuk memperdalam bagaimana sih kalau orang di desa itu bagaimana, tradisinya bagaimana, masakannya bagaimana, sifat gotong royongnya bagaimana. Ada keinginan itu menarik sekali yang
ya contoh-contoh kecil lah gitu yang sempat kita jelaskan sama mereka yang karena daerah kita kan daerah urban di sini kan, kawasan pariwisata internasional, jadi hampir seluruh negara kan ada di sini orang berwisata. Kadang-kadang sesuatu yang di negara yang ada di sini ada itu mungkin bagi dia itu baru gitu Iya. kan. Ini perlu yang model-model seperti ini perlu disampaikan sebenarnya. Karena kita kalau mau promosi dengan promosi berdialog pun bisa. Ini upaya-upaya seperti ini salah satu yang pernah kita lakukan, dan kalau kita bisa memberikan semacam argumen itu, mereka sebenarnya paham gitu. Oh, rupanya begini, begitu gitu. Jadi termasuk juga banyak dari sisi yang ditanyakan oleh mereka. Jadi suka duka namanya ini juga pernah ada yang bagaimana sih konsepnya gitu dia kan. Jadi setelah kita sampaikan ya mereka sangat tertarik sebenarnya. Makanya kenapa orang itu bisa datang berkali-kali ke tempat kita? Karena ada sesuatu value, nilai gitu yang ingin dia pelajari. Sehingga dia ada merasa seperti ini, dia kan sebagai second home gitu, rumah kedua gitu. Jadi ada rasa rindu gitu. Nah, ini yang namanya pariwisata berbasis budaya kearifan lokal itu. Jadi kan banyak sekarang tamu-tamu yang tinggal di rumah, dia berwisata ke rumah-rumah itu kan banyak itu yang dia ingin makan pagi dengan orang lokal kan gitu kan. Model-model seperti inilah kurang lebih yang sangat-sangat menarik lah bagi kita gitu kan. Saya rasa menjadi hal-hal unik tersendiri yang ada di wilayah kita, tentunya itu yang menjadi daya tarik dari para turis-turis tersendiri. Perlu penting ya kita sebagai generasi muda memang perlu mempromosikan dan juga bila perlu berkomunikasi langsung ya dengan turis-turis itu tersendiri. Baik Bapak Camat, satu hal yang sering dibahas belakangan ini yaitu tentang keterlibatan dari anak muda. Nah, menurut Bapak, kenapa sih banyak anak muda sekarang merasa kurang dekat dengan pemerintahan tersebut? Kalau Pak ya, selama Pak tugas di lapangan, bukan merasa, kalau Pak sendiri ya, jadi tidak pernah merasa tidak dekat gitu, karena kalau pertama yang saya bangun ini deh, dimanapun saya tugas itu adalah pemuda. Pemuda. Ya, karena teman-teman pemuda ini paling, gerakannya kan paling cepat nih. Ini yang selalu kita ajak bersama-sama. Karena apa? Pemuda ini sebenarnya modal. Kalau Pak ya, dan makanya kita banyak membangun konsep itu. Pak kan juga ada PKS dengan Universitas Udayana juga ada. Layanan-layanan berbasis. Jadi tidak perlu datang ke kantor, itu tidak perlu. Jadi kita yang mendatangi keliling, namanya layanan Praja Sakti, itu kita yang keliling. Jadi tidak perlu datang ke kantor kita jauh-jauh, tidak perlu. Kita yang datang, kami yang mendatangi gitu untuk memberikan pelayanan. Termasuk kami juga membuka layanan di hari Sabtu. Mungkin kalau teman-teman sebagian di tempat lain mungkin tidak buka kantornya, kalau saya udah buka udah masuk tahun keempat sekarang itu. Jadi karena kita melihat kita kan biasa melakukan pengisian kuesioner itu. Jadi apa sih harapannya yang ingin pemerintah berikan gitu. Jadi karena rupanya kita di selatan ini dari hari Senin sampai Jumat itu sekolah ini kan full day ini kan. Anak-anak adik-adik yang SMA ini kan nggak sempat ini. Makanya hari Sabtu kan libur. Jadi kita siapkan ruang hari Sabtu gitu. Makanya ada layanan kita di hari Sabtu pagi itu sampai jam 12. Jadi harapan-harapan pemuda ini sebenarnya ini yang ingin kita dekatkan gitu. Jadi mulai dari bagi teman-teman, makanya teman-teman Karang Taruna kan dekat dengan kami di kantor camat nih. Jadi kalau Pak nih sebenarnya secara karena telepon pun udah, halo di mana sini, ya kita sering ngobrol gitu. Jadi bahkan Pak seringkali mendapatkan sesuatu yang baru gitu dari generasi sekarang generasi Gen Z ini kan. Terutama dalam teknologi loh. Jadi luar biasa. Jadi banyak
inovasi kita di kantor ini bisa bertumbuh itu karena peran Gen Z ini sebenarnya. Ya, jadi luar biasa ide-ide kreatif ini yang kita dapatkan dari anak muda ini yang kita kolaborasikan menjadi inovasi-inovasi terbaru. Kami memiliki sekarang ini kan lebih dari 15 inovasi ini. Semua ini sebenarnya berbasiskan kebutuhan, berbasis dampak gitu. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini tidak pernah yang tidak berdampak, semuanya berdampak gitu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial ini kita kurangi memang. Jadi lebih banyak yang kegiatan yang ada dampaknya langsung. Ada benefit. Ya, jadi ada value-nya bagi masyarakat. Jadi hal-hal yang sifatnya seremonial ini jauh berkurang sekarang itu. Jadi ini adalah masukan-masukan yang sering kita lakukan melalui survei-survei yang kita lakukan. Makanya IKM kita ini bisa tembus di 93 ini karena masukan-masukan dari adik-adik juga, generasi muda yang datang itu kan mengisi IKM kami itu yang di link kan. Nah, jadi ini ide-ide brilian dari adik-adik generasi muda juga semua gitu. Makanya Pak merasa berbangga hari ini bisa duduk bertiga ini gitu. Jadi tidak merasa tua bahkan gitu ya. Jadi kalau sudah ada di tengah-tengah pemuda ini sangat senang luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama membangun, mengisi dan menciptakan gitu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang bisa berlanjut. Dari kita pasti bisa gitu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Keren banget. Peran dari generasi muda. Kita Gen Z. Iya, Gen Z. Tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan peran kita sebagai Gen Z untuk inovasi-inovasi kedepannya bagi pemerintah. Tentu dari kesuksesan itu pasti berawal dari kegagalan ya Pak ya. Selama Bapak menjabat, adakah kegagalan atau kesalahan yang justru memberikan pelajaran bagi Bapak itu sendiri? Kegagalan itu menunda sesuatu yang harus kita kerjakan hari ini, menunda besok itu adalah sebuah kegagalan. Itu yang pernah saya rasakan dulu kan. Ya. Makanya kalau sekarang, ini saran ya, hal-hal kecil itu, pertama jangan menunda pekerjaan. Ya. Dan biasakan diri kita itu disiplin. Itu kuncinya, tidak ruwet-ruwet sebenarnya kuncinya. Cukup simpel ya? Simpel, jangan menunda, dan disiplin. Disiplin itu, isi disiplin dapat teratur sebenarnya. Bangun pagi, pokoknya jam 6, bersihkan tempat tidur, ya kan? Ini namanya disiplin. Nanti kalau sudah berjalan, melihat sampah, kita mengambil sampah. Nah, disiplin namanya itu. Tepat waktu, fungsi, tepat guna. Bermanfaat dah kita itu. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah jenuh, kadang-kadang kan menunda, ya besok aja gitu. Yeah. Sama dengan sampah nih. Kalau sampah sekarang kita tumpuk, besok menumpuk terus sampah itu berbau dia. Datanglah lalat. Ini yang menyebabkan bau sebenarnya. Coba kalau sampah ini langsung kita pilah di sumbernya itu, dia tidak akan menimbulkan bau. Karena sebagian besar sampah kita ini secara teori sampah per orang ini kan menghasilkan 0,9 sampah, kurang lebih 1 kilo lah per orang menghasilkan sampah. Dan sebagian besar, lebih dari 70% ini adalah sampah organik sebenarnya. Sama kayak konsep kita juga. Ini disiplin, kunci dasarnya disiplin aja. Disiplin, jangan menunda. Jadi segala sesuatu ini harus kita kerjakan dengan tuntas. Jangan menunda-nunda. Lakukan sesuatu itu dengan konsisten, dengan disiplin. Karena disiplin itu kunci sebenarnya kalau menurut Pak. Jadi jangan menunggu orang lain mengawasi kita itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan rule, jangan sampai orang lain yang mengatur kita gitu. Atau ketika kita mau diatur baru kita mau. Kalau bisa kita disiplin, mulai dari negara-negara maju itu semua awalnya dari disiplin, kedisiplinan tuh. Apapun dia, disiplin tidak membuang sampah, apakah disiplin di jalan gitu kan.
Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan dengan disiplin pasti akan berhasil orang itu. Jadi Pak selalu tekankan itu, jangan menunda dan disiplin. Yang dua hal itu. Baik Bapak, jadi kunci dari Kesuksesan. itu sendiri adalah disiplin diri. Iya. Jadi dari disiplin kita bisa menjadi individu atau personal yang lebih baik lagi tentunya. Terima kasih Bapak ya, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Bapak Camat, mungkin Pak bisa menyampaikan pesan untuk diri Bapak Camat di masa muda, nasihat apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan? Ya. Itu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin merangkum saja, ada beberapa hal penting yang ingin Pak sampaikan, terutama pada generasi muda kita. Jangan menunggu esok gitu, karena yang kemarin itu adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugerah gitu. Jadi anugerahnya harus kita manfaatkan hari ini. Bekerjalah sekarang, jangan menunggu besok. Berbuatlah sekarang, jangan menunggu besok. Karena Pak ini selalu memiliki konsep ginian, 5 hal nih. Pertama, kita harus paham regulasi. Kedua, kita harus paham narasi. Narasi ini apa? Dalam bentuk literasi, kita harus banyak membaca buku. Sekarang kan buku elektronik kan ada sekarang, di buku digital kan. Iya. Membaca buku harus banyak kita. Baru kita bisa aksi, kerja. Kalau kita memahami sebuah teori, memahami konsep, memahami narasi, baru bisa kita kerja. Nah, kalau kita sudah bekerja, harus ada dampaknya gitu. Makanya yang keempat ini dampak. Kelima ini berkelanjutan. Jadi biar tidak dampaknya pendek, tapi dampaknya harus jangka panjang gitu. Makanya 5 hal dulu. Regulasi harus kita pahami, narasi harus kita pahami, aksinya apa, kerja nyatanya apa, dampaknya ada apa tidak. Kelima, berkelanjutan apa tidak. Jadi jangan menunggu besok. Karena yang kemarin kalau kita bercerita, oh kemarin itu sudah berlalu, tidak bisa kita ulang. Nah, jadi kemarin itu sebagai pengalaman gitu. Hari ini anugerah, hari ini kita harus kerjakan apa gitu. Jadi hari ini harus kita berbuat sesuatu yang kita rencanakan di hari esok gitu. Makanya kemarin, sekarang dan besok. Kan itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, belajar. Jadi belajar itu sambil bekerja sekarang kan bisa. Jadi tingkatkan kemampuan diri itu dengan belajar. Jadi caranya bagaimana? Kalau sudah umur di atas 17, jangan minta gini lagi sama orang tua kalau bisa. Harus bisa mandiri. Ya. Kalau sudah mandiri, akan bisa mengajak banyak orang gitu. Akan bisa kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau bisa ini sekolah. Ya, jadi sekolah sambil bekerja kan bisa. Sekarang. Jadi sekolah yang kelas sore kan ada sekarang. Ada. Ya. Sehingga bekerja bisa, gini juga bisa. Manfaatkan karena umur di masa muda itu tidak akan kembali loh. Apalagi kalau Pak seperti sekarang udah umur 50 gitu, ingin kembali lagi ke umur 20-an itu udah nggak bisa. Nah, jadi banyak hal yang sudah kita, kenapa sih dari dulu saya lakukan gitu nanti. Nah, jangan sampai nanti ketika kita berumur sekian itu baru kita berpikir begitu. Yes. Kenapa bukan dari dulu saya lakukan gitu. Ini besar Pak ya, karena Pak juga ada kadang-kadang merasa, kenapa bukan dari dulu saya kerjakan ini ya gitu. Nah, sehingga kesempatan itu lebih panjang kita bisa kesuksesan yang kita raih gitu maunya. Baik itu di dunia usaha, di dunia pendidikan, di apapun, di seni maunya. Kalau sekarang berkeinginan memiliki sanggar atau maunya, kalau terus kita tunda nanti keburu setelah nikah tertunda lagi. Iya, masanya udah berbeda lagi gitu. Iya. Nah, jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya di masa muda, agar nanti ketika sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan, ini masanya tidak lagi kita dapatkan gitu. Iya. Nah, ya, mungkin pada saya itu yang terpenting. Jadi sekali lagi Pak ucapkan banyak terima kasih sudah diundang sama Karang Taruna Eka Karsa. Ini
Karang Taruna Eka Karsa ini luar biasa dari dulu ini. Ketua Karang Tarunanya energi, anggotanya juga luar biasa gitu kan. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf nih. Jadi tidak ada sesuatu yang kalau menurut Pak di diri Pak tidak ada sesuatu yang gini, yang biasa-biasa saja sebenarnya. Karena Pak menjalani ini dengan ya mengalir saja gitu. Jadi mari bersama-sama kita berkontribusi nyata gitu buat lingkungan sekitar agar kita bisa memberikan dampak yang bermanfaat. Rasa itu kurang lebih normal. Jadi sekali lagi terima kasih buat Eka Karsa yang sudah mengundang di acara podcast hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi lagi, menciptakan sesuatu yang inovatif lagi, bermanfaat untuk unggasan yang kita cintai bersama. Makasih. Baiklah Pak, mungkin sambil minum bisa Pak. Ya. Dari tadi kan terus ngobrol dan Haus ngobrol. nanti kering tenggorokannya Pak. Oke, nah, Pak, terima kasih luar biasa sekali ya. Berbagai hal sudah dijelaskan dan disampaikan langsung oleh Pak Camat kita di Kuta Selatan. Sebelum itu kita akan masuk ke ada Q&A nih Pak. Dari followers Instagram Eka Karsa. Masih kita bacakan ya? Ya, masih ada sesi lagi satu sebelum closing. Iya. Mungkin langsung saja Aditya. Yang pertama itu dari Aditya Harismayana. Pertanyaannya, Pak Camat, apa rencana Bapak dan program Bapak di tahun 2026 ini? Mungkin jawab singkat aja boleh. Kalau 2026 ini, Pak berharap berkeinginan sih sebenarnya bagaimana kita bisa mewujudkan ekonomi kreatif ini di selatan ya. Ini agar kita ini bisa menjadi tuan lah kita dengan bersama-sama. Jadi tidak mesti harus di pinggir. Kita punya tempat di pinggir pantai baru tempat pinggir jalan enggak. Tapi kita dari rumah bisa kita dengan home industry ini bisa memiliki value gitu. Tentunya setiap daerah kan potensinya kan beda-beda. Pak juga tahu di unggasan ini kan anak-anaknya kreatif sekali dan peluang-peluang ekonomi kreatif ini banyak sebenarnya yang sudah dimiliki sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah-langkah awal gitu untuk menuju ke tahapan-tahapan berikutnya di masa yang akan datang. Karena daerah kita ini daerah pariwisata berkelas dunia kan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak nyata dalam ekonomi kreatif ini, utamanya bagi generasi muda gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Oki4_. Nah, jika tamu luar negeri yang tanya, satu daerah yang Bapak rekomendasikan itu di mana? Salah satunya di sini, Mas. Iya, desa Ulasan Pak ya. Salah satunya di sini. Salah satunya. Dan masih banyak Masih lagi. banyak lagi. Banyak lagi tempat-tempat yang lain. Baik, lanjut ya. Yang ketiga dari Gungde Surya 31. Apa sih perbedaan desa dan kelurahan? Ya, kalau desa ini kan contoh kecil aja nih, kepala desanya dipilih. Kepala desa Oke, dipilih. baik. dipilih. Jadi kalau kelurahan ini ditugaskan Ditugaskan. oleh Bapak Bupati. Contoh kecilnya itu aja. Jadi kalau dari segi fungsinya sama, pelayanan pemerintahan umum gitu. Jadi biar gampang diingat ya. Jadi seperti itu. Sama di pemerintahan. Oke, next pertanyaan keempat dari Premadana. Bagaimana solusi sampah di Kuta Selatan, Pak? Gimana? Bagaimana solusi sampah di Kuta Selatan? Nah, kita kan tahu pasti banyak, bukan saja di Kuta Selatan Pak ya, di Bali, di Indonesia itu salah satunya permasalahannya itu sampah. Bapak juga tadi menjelaskan bahwa lebih banyak itu adalah sampah organik. Mungkin bagaimana solusi sampah yang sudah dirancang atau diberikan oleh pemerintah di Kuta Selatan? Ketika COVID dulu ya, ini kita bicara COVID dulu. Pada masa COVID ini kan dulu ada rencana untuk pada saat G20, persiapan G20 yang dilaksanakan kebetulan di Kuta Selatan di kawasan Nusa Dua, dinernya ada di GWK kan. Nah, memang pada saat itu kita sudah melakukan mulai langkah-langkah
bagaimana ternyata di negara maju sekalipun itu memilah ya. Jadi di negara manapun itu pengelolaan sampah itu terpilah. Makanya sekarang kan ada program plastik exchange ada, komposter ada, apalagi program sampah berbasis sumber kan ada juga. Jadi ini sudah sebenarnya terbukti nih, salah satu daerah kita di Kutai Selatan ini bahkan sudah mendapatkan adipura terbaik peringkat pertama nasional skala kota kecil. Itu ada di Kutai Selatan itu. Karena sebagian besar warganya sudah memilah. Itu. Jadi dan sekarang sebenarnya di UNGAS kan sudah mulai itu, bukan sudah mulai, udah lama dilakukan, tapi butuh waktu, memang benar itu. Dan harus kita dukung ini, dan termasuk ini adik-adik, mari kita menjadi duta sampah juga, menjadi satgas itu kalau ada yang membuang sampah sembarangan ini langsung ditegur. Ya, jadi seperti desa-desa sebelah itu sudah mulai semua melakukan pemilihan sekarang. Jadi karena kan sama kayak kita duduk hari ini nih. Apakah kita membawa sampah hari ini? Dia bawa sampah hari ini? Apa sampahnya? Secara langsung bawa. Apa itu sampahnya? Botol plastik. Iya, itu sampah juga. Sebenarnya kita nih setiap hari kan bawa sampah. Sampahnya apa? Ada kotoran, ada kencing gitu kan. Jadi, coba kalau kita buang sampah kotoran kita itu ke rumah orang, mungkin setahun 2 tahun masih diberikan gitu kan. Kalau berterus-terusan dibolehkan nggak? Kan nggak itu. Tidak. Kita nih punya rumah sendiri, kan punya toilet kita sendiri masing-masing kan. Sama juga seperti itu, sampah itu. Sampah yang ada di tubuh kita itu sampah itu kan. Yang kita kelola kan kita kelola di masing-masing rumah itu dalam bentuk apa? Kloset. Gitu. Sampah pun seperti itu. Memilah ini sama dengan kita sebenarnya ya. Sama dengan Pak ilustrasikan ini sama dengan kita ini memilah baju sebenarnya. Baju putih, baju common gitu kan. Common ini kalau kan tidak boleh kita samakan dengan kita pisah-pisah saja. Pemilahan itu seperti itu juga. Jangan dikumpul dulu baru kita pisah. Ini menjadi pekerjaan berat nanti. Makanya ketika ini sebenarnya letaknya itu ada di dapur sebenarnya kalau menurut Pak. Dipilah langsung. Jadi kalau kita ada plastik, umpamanya plastik mie instan contohnya, maaf ya, jangan potong semuanya. Nanti lepas gini ya kan, potong sebagian saja. Mie instannya dikeluarkan, nanti bumbunya itu potong juga sedikit gitu, tapi jangan sampai lepas gitu kalau bisa. Pisah-pisah kan nanti kalau sudah terbiasa, biasa deh. Jadi ya bukan konsepnya sampah itu kita jadiin satu dulu, baru kita pilah di luar, enggak, bukan gitu. Jadi sepilahnya dari awal, pokoknya kita habis makan, ada sisa sayur, jadiin satu dia. Ini kalau sudah terpisah-pisah itu tidak bau dia nanti. Karena memang sebagian besar sampah yang kita produksi itu adalah organik sebenarnya. 70-80% organik. Kalau ini terpilah, tinggal residunya nanti. Residu apa yang masuk residu? Pembalut, popok bayi itu kan tidak bisa terurai itu. Iya. Kan itu saja yang dipisah sebenarnya. Plastik masih bisa dijual kan. Melalui program plastik exchange kita kan ada di Selatan nih. Kan di sini juga ada di sini. Plastiknya kan ada di sini juga. Semuanya sebenarnya bisa terurai itu. Semuanya bisa kita pilah. Yang tidak bisa ini hanya residu. Residu inilah yang kita bawa ke TPS. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ini dilakukan sangat sedikit sebenarnya sampah kita. Kalau kita memiliki komposter di rumah, apakah dalam bentuk turun atau naik itu kalau ini soalnya praktek baik ini sudah banyak terjadi di tempat lain. Jadi seperti di Permata Nusa Dua, itu satu lingkungan itu dibuatin komposter ke atas ya. Nah kalau ke bawah ini kan kapur nih kan, batu. Ya, prosesnya agak lama kan gitu. Buat yang ini, sehingga panen gininya sebulan tuh bisa diginiin pupuk yang organik itu. Bau nggak? Kalau bau diisi E4 gitu. Jadi kalau kita mau, ini praktek-praktek baik yang sudah ada, yang berhasil itu tinggal replikasi saja. Jadi makanya Pak sampaikan nanti, kapan kita mau mulai gitu? Apakah besok atau sekarang kan gitu aja pertanyaannya.
Baik, cukup jelas ya, Iya. sangat jelas sih terkait dengan fungsi Sampah. permasalahan sampah di Kuta Selatan. Terakhir, itu dari Oki 4 Anaskar juga, 3 kata untuk Kuta Selatan saat ini, Bapak. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Baik, mungkin itu tadi Q&A dari follower Followers. Instagram Eka Karsa Ungasan. Karsa Desa Ungasan. Saya ucapkan terima kasih Ya. Bapak atas kesempatan dan sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak saat ini. Sudah ikut bersama kami, berbincang bersama kami di Karpot ini. Tentunya kami minta maaf jika ada salah kata selama berlangsungnya podcast ini. Terima kasih banyak juga. Semoga juga obrolan ini kedepannya bisa memberi sudut pandang baru dan bikin anak muda khususnya merasa lebih dekat dengan pemerintahan. Dan saya Alit. Dan saya Degus. Terima kasih sudah menyaksikan Karang Taruna Podcast, podcastnya Eka Karsa. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Karang Taruna Eka Karsa. Luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.